Shalom adik-adik, sahabat Shalom. Kak Putri bersyukur banget kita semua bisa berkumpul kembali pada hari ini. Kita mau ibadah sabat, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Kalina. Oke adik-adik semuanya, kita sambut dalam doa ya, karena kita mau mulai ibadah kita. Semuanya angkat tangan, tutup mata, kita berdoa. Aba Yahweh, dalam Tuhan Yesus Masia, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami kembali lagi pada hari Sabat ini. Dan sekarang kami ingin mulai ibadah kami, biarlah Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah ini semuanya untuk kemuliaan-Mu saja Bapak. Terima kasih, hanya dalam Tuhan Yesus Masia kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mulai memuji Tuhan bersama-sama. Semuanya yuk bangkit berdiri semangat. Pakai gerakan kita memuji Tuhan ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ulang lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Yesus, ku jawab ya Yesus, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Siapa anak raja? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang kita mau masuk dalam penyembahan. Semuanya siapkan hatinya, sikap menyembah, angkat tangannya, tutup matanya. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
Sahabat Shalom adik-adik, haleluya. Jumpa lagi dengan kakak di sekolah Sahabat Shalom. Puji Bapa Yahweh, pasti kita merasa sukacita ya ketika kita boleh bertemu bersama-sama di sekolah Sahabat Shalom. Hari ini kita akan mendengarkan cerita lagi tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh baik. Bapak Yahweh sudah mengumpulkan kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh ada bersama-sama dalam ibadah sekolah Sahabat Shalom. Dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami begitu bersyukur, dan saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Bapak Yahweh memberkati mengurapi kami semua, baik kakak yang akan membawakan cerita maupun adik-adik yang akan mendengarkan. Biar kami semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Segala pekerjaan-pekerjaan setan dalam bentuk apapun kami sudah tolak dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Bapa Yahweh. Hari ini kakak akan bercerita tentang Sakeus. Adik-adik pasti sudah pernah dengar tentang Sakeus. Mungkin dari kakak-kakak yang lain sudah pernah bercerita tentang Sakeus. Nah, hari ini kita akan mengingat lagi dan kita akan belajar dari kisah Sakeus ini. Puji Bapa Yahweh, adik-adik tahu kalau Sakeus itu dia seorang kepala pemungut cukai. Mungkin adik-adik yang lain bingung ya, kepala pemungut cukai. Pemungut cukai itu apa? Pekerjaan Sakeus pemungut cukai. Pemungut cukai itu apa ya? Nah, mungkin di zaman dahulu orang menyebutnya kepala pemungut cukai atau pemungut cukai. Tapi sekarang mungkin orang lebih mengenal dengan orang yang bekerja di kantor pajak. Nah, puji Bapa Yahweh, jadi Sakeus itu bekerja sebagai kepala pemungut cukai. Nah, Sakeus itu tinggal di Yeriko. Nah, Sakeus itu ciri-ciri fisiknya dia punya badan yang pendek. Jadi dia seorang kepala pemungut cukai, tinggal di kota Yeriko, dan dia punya ciri-ciri fisik badan yang pendek. Nah, adik-adik mungkin itu sedikit kita mengenal tentang Sakeus. Nah, saat ini kita akan mendengarkan cerita ketika Tuhan Yesus mau berkunjung ke rumah Sakeus. Nah, adik-adik kita akan baca dalam kitab Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kakak tidak akan baca lagi di sini. Mungkin adik-adik di rumah bisa baca di dalam kitab sucinya masing-masing. Di dalam kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Nah, kita akan belajar. Mungkin kakak tidak akan baca lagi. Adik-adik bisa baca sendiri di kitab suci atau di gadget masing-masing. Nah, satu ketika Tuhan Yesus akan pergi ke Yerusalem. Tetapi Tuhan Yesus melewati kota Yeriko. Jadi Tuhan Yesus tujuan awalnya sebenarnya akan pergi ke kota Yerusalem. Tetapi Tuhan Yesus melewati Yeriko. Nah, di sana sudah terdengar kabar, sudah menyebar kabar kalau Tuhan Yesus akan melalui kota itu. Nah, orang-orang di sana sangat senang. Mereka begitu antusias, senang, pokoknya mereka senang. Kenapa mereka senang? Karena Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat dan menyembuhkan orang. Nah, di sana orang dengan berbondong-bondong datang berkumpul di jalan. Ketika hari itu mereka tahu Tuhan Yesus akan melewati jalan itu. Jadi mereka sudah tahu, oh Tuhan Yesus mau lewat jalan mana? Oh nanti Tuhan Yesus lewat di sini. Di sana orang-orang sudah berkumpul di sekitaran jalan untuk melihat Yesus. Nah, mungkin kan adik-adik bisa bayangkan orang yang banyak berkumpul di jalan berdesak-desakan. Nah, di zaman Yesus, jalan-jalan mungkin tidak sama seperti jalan-jalan kita sekarang yang lebar, yang luas. Jalannya mungkin sempit, kecil, terbatas. Nah, di sana orang-orang sudah berkumpul tujuannya untuk melihat Yesus, untuk melihat Yesus atau untuk melihat mujizat. Nah, pada saat itu Sakeus juga ada di tengah-tengah orang itu. Dia juga punya tujuan ingin melihat Yesus. Nah, tetapi adik-adik tahu kalau orang banyak berkumpul, kalau ada orang yang pendek, pasti dia tidak bisa melihat.
Di tengah-tengah kerumunan banyak orang, dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Begitu juga Sakeus. Nah, dia bingung. Sakeus bingung, bagaimana saya mau melihat Yesus kalau dihalangi oleh banyak orang. Tapi Sakeus tidak menyerah. Dia punya ide. Sakeus punya ide, saya akan panjat pohon supaya saya bisa melihat dari atas. Nah, akhirnya Sakeus memutuskan dia akan memanjat pohon. Dia jalan mendahului orang banyak itu sebelum mereka tiba. Dia sudah panjat pohon ara dan dia tunggu di sana. Dia mau melihat Tuhan Yesus lewat supaya dia tidak terhalangi. Dia melihat dari atas Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Dan adik-adik tahu, singkat cerita, Tuhan Yesus berjalan di tengah-tengah orang yang banyak, di tengah kerumunan orang. Tibalah Tuhan Yesus di dekat pohon ara. Nah, di sana Tuhan Yesus melihat ke atas. Adik-adik bisa baca di dalam kitab Lukas ceritanya. Tuhan Yesus melihat ke atas dan Tuhan Yesus berkata, "Sakeus, turunlah. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Nah, saudara, adik-adik tahu Tuhan Yesus berkata Sakeus, dan Sakeus sangat senang. Tuhan Yesus bukan hanya menyapa, tetapi Tuhan Yesus memanggil namanya Sakeus. Wah, Tuhan Yesus kok bisa tahu nama saya? Jadi Sakeus senang dan sangat senang. Dia turun dan dia membawa Tuhan Yesus pergi ke rumahnya. Nah, di situ bukan cuma Sakeus dengan Tuhan Yesus. Ada banyak orang juga yang mau melihat Yesus, ikut juga pergi ke rumah Sakeus. Tapi adik-adik tahu, banyak orang yang tidak senang. Orang-orang itu merasa tidak senang. Kenapa mereka tidak senang? Karena mereka merasa bahwa Sakeus itu adalah orang yang berdosa. Mereka berpikir, kenapa Tuhan Yesus orang yang baik, tetapi dia menumpang di rumah orang berdosa, yaitu Sakeus. Nah, kenapa mereka menganggap Sakeus itu orang berdosa? Karena pekerjaan Sakeus itu sebagai pemungut cukai, suka menagih uang, bahkan kadang memeras atau mengambil melebihi daripada apa yang seharusnya. Jadi dia memperkaya diri dengan apa yang dia ambil dari orang-orang itu, terutama orang Yahudi atau orang Israel. Karena pekerjaan Sakeus itu dia bekerja sama dengan kerajaan Romawi yang saat itu mereka sementara menjajah daerah itu. Jadi orang sangat benci kepada Sakeus. Bagaimana orang kalau suka menyusahkan orang pasti tidak disenangi oleh orang. Nah, adik-adik di sini kita bisa belajar. Jangan kita suka menyusahkan orang. Karena ketika kita menyusahkan orang, nanti orang pada tidak senang dengan kita. Kita harus baik sama orang, sama setiap orang. Orang yang baik, bahkan sama orang yang jahat pun kita tidak boleh membalas kejahatan. Nah, kembali kepada cerita Sakeus. Jadi, Tuhan Yesus datang ke rumah Sakeus dengan orang yang banyak juga mengikuti Tuhan Yesus. Dan di sana adik-adik tahu apa yang terjadi? Di sana terjadilah pertobatan dari Sakeus pribadi dan seluruh keluarga Sakeus. Firman Tuhan bilang di dalam ayat yang ke-9, Tuhan Yesus berkata bahwa di sana terjadi pertobatan. Nah, di sana tuh Sakeus bertobat. Dia meninggalkan cara hidupnya yang lama, yang suka memeras, yang suka menipu, yang suka berbohong. Dia tinggalkan semua. Dan Sakeus berjanji kepada Tuhan Yesus, dia akan memberikan Sakeus bertobat dan dia menjadi orang baik. Dan dia membagikan setengah harta miliknya untuk orang-orang miskin. Jadi Sakeus sudah berubah, dia sudah bertobat, dia sudah kembali kepada kehidupan yang baik. Dia membagikan sebagian hartanya untuk orang-orang miskin. Nah, dan bukan hanya itu adik-adik, dia bahkan mengembalikan 4 kali lipat apa yang sudah dia ambil dari orang-orang yang membayar pajak, yang mungkin dia melebih-lebihkan, dia kembalikan 4 kali lipat. Nah, di situ sebagai bukti perubahan pertobatan dari Sakeus. Jadi, ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Sakeus, Tuhan Yesus berbicara dan terjadilah pertobatan.
Nah, adik-adik, mungkin itu cerita singkat tentang Sakeus. Dan lewat cerita Sakeus ini kita bisa belajar ya beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Sakeus ini. Nah, di sini kakak sudah menuliskan beberapa pelajaran yang dapat kita pelajari atau kita ambil dari cerita Sakeus. Yang pertama, Tuhan Yesus selalu mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Ketika orang itu bersalah, ketika itu orang berdosa, kita tidak boleh membenci, tetapi kita harus merangkul dan membawa dia datang kepada pertobatan. Seperti Tuhan Yesus yang mencari orang-orang yang berdosa untuk diselamatkan. Dan yang kedua, kita harus menyambut Tuhan Yesus seperti Sakeus menyambut Yesus datang ke dalam rumahnya. Adik-adik, kita percaya kalau kita menyambut Tuhan Yesus datang di dalam kehidupan kita, maka di sana akan terjadi perubahan. Hidup kita akan semakin baik, hidup kita akan semakin luar biasa, hidup kita akan diberkati, akan ada sukacita, akan ada damai sejahtera di dalam hati kita. Nah, itu dua pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Sakeus. Biar lewat cerita Sakeus ini adik-adik diberkati, kita semua diberkati, dan kita semakin mencintai Tuhan Yesus. Puji Bapa Yahweh, kita akan mengakhiri cerita saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, kami sudah diberkati melalui cerita firman Tuhan tentang Sakeus. Bapak Yahweh yang memberkati kami semua, baik kakak yang sudah membawakan cerita maupun adik-adik yang sudah mendengar, biar bisa mengambil hikmat dari cerita Sakeus, bisa belajar dari seorang Sakeus, dan kami semua akan semakin mengasihi Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik semua yang dikasih Tuhan Yesus HaMasiah, tadi sudah mendengarkan firman Elohim, dan firman itu yang menguduskan kita semua, dan firman itu yang memberkati kita semua. Dan firman itu memperbaharui hidup kita dari hari ke hari, sehingga kita semakin bertambah-tambah baik, semakin bertambah-tambah berkenan kepada Bapa Yahweh, mengasihi Bapa Yahweh. Dan saatnya kita akan menutup ibadah Sabat pada saat ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari adik-adik angkat tangan semuanya untuk menerima berkat dari Tuhan. Yevarekeka Yahweh weis mereka. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yaer Yahweh panai eka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Yahweh panai eka wiase meleka salom. Yahweh yang menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Afitoda Rabba, Afitoda Rabba, Afi Seba Samayim, Afi Toda